Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 8A dan kelas 8B yang aku banggakan. Semoga di pertemuan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai materi, marilah kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan ini dapat mempermudah kita dalam memahami materi yang akan kita pelajari pada kali ini. Langsung saja masuk pada materi khalifah dinasti Abbasiyah yang menonjol. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai Khalifah dinasti Abbasiyah atau pendiri dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu Abu Abbas As-Soffah. Sekarang yang akan kita pelajari yaitu Khalifah dinasti Abbasiyah yang kedua Al-Mansur. Diperhatikan modulnya dibuka halaman 13. Kita buat skema ini karena Khalifah dinasti Abbasiyah yang menonjol itu ada banyak ya. Kita buat nama. Ini nanti bisa kalian buat ringkasan, buat skema atau struktur seperti ini. Ini nama Khalifah dinasti Abbasiyah yang terkenal. Terus ini tempat, kalau ada tempat lahirnya sama sifat. Dia mempunyai sifat yang bagus ketika menjadi seorang khalifah. Terus yang kolom yang ketiga diisi kebijakan selama dia menjadi seorang khalifah. Sekarang kita masuk pada khalifah yang kedua, yaitu namanya Al-Mansur. Kita lihat ini papan tulisnya, nama lengkapnya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur bin Muhammad bin Ali bin Abdullah. Kita ambil saja Abu Ja'far Al-Mansur. Terus tempat lahirnya, kalau ada di sini lahirnya di Hamimah pada tahun 101 Hijriah. Dia mempunyai sikap, langsung sikapnya kuat, tegas, berani, cerdas, dan memiliki pemikiran cemerlang sebagai seorang khalifah yang agung, tegas, bijaksana, alim, berpikiran maju. Terus kebijakan yang dilakukan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur selama menjabat menjadi khalifah. Yang pertama, ini ada dibuat poin pertama. Menyusun peraturan atau undang-undang pemerintah. Terus yang kedua, menetapkan ibu kota Baghdad. Yang ketiga, membuat istana Al-Qasr Az-Zahab, itu namanya istana emas. Terus yang keempat, membangun Masjid Raya Jami Al-Mansur, membangun perumahan, membangun pasar, dan kantor-kantor pemerintah. Di modul sudah ada semua, tapi kita buat kolom supaya kita mudah untuk memahami. Ya, itu tugas nanti dibuat di bukunya. Terus khalifah yang ketiga namanya siapa? Al-Mahdi. Lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Al-Mansur. Lahir pada tahun 129 Hijriah. Ini lahirnya pada tahun 1209 Hijriah. Sikapnya orangnya dermawan, pemurah. Sikapnya dermawan, pemurah, terpuji, dan disukai rakyat. Khalifah Al-Mahdi ini memerintah selama kurang lebih 10 tahun. Sekarang kebijakan Al-Mahdi. Yang pertama kebijakannya yaitu stabilitas politik dan ekonomi. Maksudnya stabilitas politik dan ekonomi itu ketika pemerintahan Al-Mahdi, rakyatnya dapat hidup dengan tentram dan damai. Dari segi politik dan ekonominya lancar, tidak ada masalah. Terus yang kedua, kebijakannya membangun fasilitas umum. Yang ketiga,
membangun jaringan pos atau Diwan al-Barid. Ini yang menghubungkan kota Baghdad ke seluruh kota besar Islam lainnya. Terus yang keempat, kebijakannya melawan ajaran Islam zindik. Itu kebijakan dari Khalifah Al-Mahdi. Dan yang terakhir, Al-Mahdi juga mengangkat putra mahkota namanya Al-Hadi dan Harun ar-Rasyid. Sekarang yang keempat, yaitu namanya Al-Hadi, Khalifah dinasti Abbasiyah yang menonjol. Yang keempat, Al-Hadi. Nama lengkapnya dilihat modulnya Musa Al-Hadi bin Abu Abdillah Muhammad bin Ja'far Al-Mansur. Ini masih keturunan Abu Ja'far Al-Mansur. Lahirnya pada tahun 147 Hijriah. Al-Hadi ini 147 Hijriah. Al-Hadi menduduki kursi khalifah ketika usia 25 tahun, masih sangat muda sudah menjadi seorang khalifah. Dia mempunyai sikap yang cerdas dan cerdik. Sedangkan kebijakannya, dia melawan pemberontakan Daulah Alawi. Itu Daulah Alawi itu apa? Suatu kelompok yang muncul, yaitu kelompok pendukung Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Lalu kelompok itu berusaha memberontak dinasti Abbasiyah. Yang ketiga 5 yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini Harun ar-Rasyid lahir pada bulan Februari tahun 763 Masehi. Beliau diangkat menjadi khalifah usia lebih muda lagi, yaitu usia 23 tahun. Sudah menjalankan roda pemerintahan. Selain itu, Harun ar-Rasyid juga didampingi oleh Yahya bin Khalid dan 4 putranya. Khalifah Harun ar-Rasyid ini wafat di Khurasan setelah berkuasa selama kurang lebih 23 tahun. Harun ar-Rasyid mempunyai sifat yang soleh dan dermawan. Jabatan khalifah ini tidak membuatnya terhalang untuk selalu turun ke jalan-jalan untuk menemui masyarakat. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Harun ar-Rasyid ini lumayan banyak. Yang pertama, membuat Baitul Mal. Baitul Mal ini uangnya, dananya digunakan untuk menanggung narapidana atau memberi makan narapidana yang ada di penjara, memberi semua kebutuhan. Yang kedua, penerjemahan buku bahasa Arab, bahasa asing menjadi bahasa Arab. Yang ada kaitannya ilmu pengetahuan diterjemahkan menjadi bahasa Arab. Yang ketiga, membangun Baitul Munadharah untuk memusyawarahkan masalah apa yang baik untuk pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang keempat, membentuk Dewan Penerjemah. Pada waktu ini yang ditunjuk Yunaha bin Musawi. Yuhana bin Musawi ini. Yang ditunjuk Yuhana bin Musawi. Ini yang dilakukan Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Terus yang keenam yaitu Khalifah Al-Amin. Khalifah Al-Amin ini berasal dari keturunan Bani Hasyim ya. Dia diangkat menjadi seorang khalifah pada usia 24 tahun. Kebijakan yang dilakukannya masa khalifah hanya berlangsung sebentar dan dipenuhi pertikaian dengan saudara kandungnya. Ini hanya sebentar saja. Terus selanjutnya yang ketujuh yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Namanya Abdullah Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid. Dia anak kedua dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Kebijakannya, dia orangnya semangat berkarya, bijaksana, pengampun, adil, cerdas. Dia juga merupakan sifat-sifat yang menonjol dalam Al-Ma'mun, yaitu Khalifah Abdullah Al-Ma'mun selama menjabat memutuskan kebijakan yang pro pengembangan ilmu pengetahuan.
Di antara kebijakannya lagi memperluas Baitul Hikmah yang didirikan oleh Harun Ar-Rasyid. Terus membuat lembaga Majelis Al-Munadharah sebagai lembaga pengkajian keagamaan. Terus yang ketiga, Al-Ma'mun memunculkan pemikiran Mu'tazilah yang menganggap Al-Quran itu makhluk. Itu kebijakan Al-Ma'mun. Terus lagi khalifah yang selanjutnya yaitu Al-Mu'tasim. Al-Mu'tasim lahir pada tahun 1807 Hijriah. Kebijakan yang dibuat memindahkan ibu kota dinasti Abbasiyah ke Samara. Itu kebijakan. Terus yang I yaitu Khalifah Al-Wasik. Al-Wasik dia memerintah selama 6 tahun. Dia lahir pada tahun 220. Dia dilantik pada tahun 227 Hijriah dengan pemerintah masa 6 tahun. Al-Wasik orangnya memiliki wawasan yang luas, memiliki syair-syair yang indah. Kebijakannya yaitu dia orangnya sangat tegas. Kebijakannya membangun aliran filsafat di dalam sejarah Islam, yaitu Abu Ya'qub Al-Kindi. Terus yang terakhir yaitu Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil ini lahir pada tahun 205 Hijriah. Orangnya pemurah dan banyak dipuji. Kebijakannya dia berbeda dengan pendahulunya. Dia yang cenderung kepada paham Mu'tazilah. Pendahulunya paham Mu'tazilah. Kalau Al-Mutawakkil ini lebih condong pada ahli sunnah wal jamaah. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi SK ini. Tugas hari ini tadi membuat kolom nama, tempat, sifat, dan kebijakan untuk Khalifah dinasti Abbasiyah yang menonjol. Semoga pertemuan kali ini mudah difahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.